إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم العالمين صلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه أجمعين يا بارئا يا كاتب الأمر والنسوة والرحم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا كثيرا لا يغفر لنا ذنوبنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها سبحان ربك lupain kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا رحمة. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الخامس ألا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلئ جوفه، فما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مليء من حلال. Etika puasa yang kelima, syarat puasa yang kelima yang dapat menjernihkan batin, hati, dan pikiran kita adalah hendaknya tidak memperbanyak makan maupun minum ketika berbuka puasa. Saya ulangi, syarat puasa batin, syarat puasa yang dapat mempengaruhi agar kita dapat memperoleh tujuan puasa secara hakiki, agar hati kita jos, pikiran kita maksimal, jiwa kita positif. Hindari jangan makan atau minum yang halal ketika berbuka puasa yang melebihi dari sekedar berbuka saja. Alasannya dalam sebuah hadis Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, tidak ada wadah yang paling dimurka oleh Allah daripada perut yang penuh dengan makanan dan minuman halal. Apakah berlebihan yang sedemikian? Tidak. Apakah hadis ini sahih? Sahih dan hasan. Secara syar'i, untuk berbuka puasa kita mau makan 1 piring, 2 piring, 3 piring, minum jus 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, persilahkan saja, asalkan bukan barang haram. Nah, sekarang wanti-wanti dari Imam Ghazali, apalagi yang haram, yang halal pun kau hati-hati ketika berbuka puasa. Jangan terlalu banyak berbuka puasa dari barang halal, sebab
perut yang paling dibenci oleh Allah bila perut kita dipenuhi dengan barang halal. Kalau barang haram sudah karuan. Kenapa kok dilarang? Wa kaifa yustafadu minas shaumi qahru aduwillah wa kasbus syahwah idza tadaraka as-shaimu inda fatrihi ma fatahu dahwata naharihi. Akibat secara umum, bagaimana mungkin kita dianggap berhasil melaksanakan puasa? Bagaimana mungkin kita dianggap berhasil memaksa musuh Allah dan menekan syahwat kita apabila ketika berbuka puasa, pola makan ini ya kita sekedar ngudoi makanan dan minuman seharian yang harus kita hindari. Ini jangan harapkan kita pasca Ramadan akan menjadi orang baik, orang yang berhasil. Karena puasa itu tujuannya untuk menekan syahwat kita. Nah, kalau berbuka puasanya nggak seukur, nggak keukuran apa yang kita makan, di mana pemahaman kita bahwa kita sedang menekan nafsu kita? Enggak. Seharian menahan nafsu. Ya, ketika adzan maghrib mengikuti nafsu. Dan yang demikian ini jangan sampai kita anggap sebagai berlebihan. Sebab apa? Sudah boro-boro baik ditinjau dari medis, apalagi ditinjau dari jiwa. Ini saya katakan, ini bicara masalah barang halal. Ya, ternyata barang halal ini kalau berlebihan tidak hanya mempengaruhi jiwa, termasuk medis pun akan berpengaruh. Itu maka Rasulullah SAW tibbul atibba, dokternya para dokter, sebab ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah mencakup seluruhnya, dari sudut pandang kesehatan ya maupun dari sudut pandang kejiwaan ya apalagi. Logikanya kan begini kan, puasa untuk menekan nafsu, untuk pelatihan kita tidak mengikuti rongrongan ajakan hawa nafsu. Lah nafsu itu tidak otomatis negatif dalam pandangan dalam tanda kutip agama. Ada nafsu itu sesuatu yang benar-benar saja, tapi pengaruhnya itu yang banyak kita lupakan. Itu dorongan. Jadi perut yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang dipenuhi dengan makanan dan minuman yang halal, yang halal. Jadi ini sudah jelas bagi kita bahwa ajaran Islam ini tidak hanya urusan surga neraka, tidak. Atau paling tidak ajaran Islam ini mengajarkan kita agar kita menuai kenikmatan surga dunia dan akhirat. Ya. Kenapa yang terjadi warubbama yazidu alaihi fi alwani ta'am hatta istamaratil adat dan tadakhara bi jamil atima di Ramadan fayakulu min al-atima fihi ma la yalu yaqulu
Fama la yukal fayukalu minal atima fihi ma la yukal fi iddati ashhur. Yang terjadi apa secara umum? Tujuan puasa yang hakiki adalah mengurangi kebiasaan kita sehari-hari sebelum puasa. Bukan menambah. Tekankan ketika di luar bulan puasa lengkap apa makanan paginya, siang dan sorenya itu. Semestinya bulan puasa untuk puasa kita mengurangi, bukan sebaliknya. Ternyata kebiasaan buruk kita selama ini sejak Imam Ghazali sudah ada. Buktinya Imam Ghazali nggak mungkin memaparkan ini kalau beliau tidak menyaksikan kenyataan. Apa yang terjadi? Kadang-kadang kebanyakan dari kita ketika memasuki berpuasa itu sudah bersiap-siap untuk belanja apa yang akan dikonsumsi di bulan suci Ramadan. Bahkan kadang-kadang membeli makanan yang tidak pernah dimakan di luar Ramadan. Ya, kamu ke Jayan ini persiapan puasa. Nanti kalau bulan puasa nanti harga mahal, beli daging sekian kilo dan lain sebagainya. Jadi artinya apa di sini? Di mana nilai puasamu di mana? Puasa untuk menekan itu kok tambah banyak persiapan makanan kita. Jadi terus terang saya sendiri juga kadang-kadang ngomel ke keluarga saya, ngapain kau siap-siap mau buka puasa sahur apa malam pertama? Ya Allah. Terus terang saya juga sering mari namanya keluarga ini apa tugas dapur kan? Iya, petugas dapur gitu ya. Wah, lengkap, kulkas dipenuhi dan lain sebagainya. Ini berbuka puasa lengkap dengan apa? Pokoknya lengkap lah. Ya, sejak dulu yang namanya keluarga istri memang begitu kan. Tapi yang paling tidak harus mengontrol. Dan ini kebalik. Justru pada intinya kurangi kamu mengkonsumsi kenikmatan di bulan puasa untuk menekan ruh dan kalbu kamu. Kalau kita ingin memperoleh nilai-nilai puasa, di luar puasa nggak pernah minum kolak puasa, ada kolaknya, jus buah, wah lengkap, lengkap bukan mengurangi. Ya hasilnya apa? Sepertinya hanya sekedar gugur puasa kita. Mestinya dikurang. Apa? Ketika nggak puasa, kalau sekali makan lauknya kita 3 potong, sekarang 1 potong saja untuk sekedar gitu. Makanya Rasulullah kalau mengajarkan, Rasulullah kalau bukan bulan puasa itu mengkonsumsi kurma 3 buah sampai 7, ya 3 buah sampai ini apa? Fayukalu minal atima fi ma la yukalu fi iddati ashhurin. Maka dengan demikian orang-orang kebanyakan kita itu memakan makanan di bulan Ramadan, makanan yang belum pernah kita makan kalau di luar bulan Ramadan. Mau menghormati Ramadan gitu ya. Ya. Wa ma'lumun anna al-shawm al-sawa wa kasrul hawa litaqwal nafsu ala taqwa. Kita ketahui bahwa tujuan utama puasa untuk memecahkan hawa nafsu agar nafsu kita menjadi orang nafsu yang la'allakum tattaqun. Secara jiwa itu belum lagi masalah kesehatan nih. Sudah kalau kita berbuka puasa dengan makanannya seperti yang kita biasa, kesehatan pun kita tidak dapat raih. Jadi jangan carakan hatinya subuh terus
puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Jadi kalau kita dengan puasa tidak sehat, berarti puasanya yang salah. Pola puasanya yang salah. Bagaimana mungkin kita tidak sehat? Walaupun itu halal. Rawonnya halal, kolaknya halal, jusnya halal, rokoknya halal, begitu saja lah. Tapi ketika berbuka puasa ditabrak semua. Kenapa? Dendam seharian. Ya, berbuka puasa langsung es, waduh, gawat. Selesai langsung ngambil rawon, ditambah dengan sambal pedas luar biasa. Belum lagi hari itu masih minum kolak lagi, rokok lagi. Ujung-ujungnya apa? Nggak ke masjid, kecapean, bukan kecapean, kekenyangan. Itu barang yang halal itu, yang halal itu. Yang halal itu. Coba saja nanti bulan puasa jenengan ketika berbuka puasa, nggak usah banyak-banyak, kurma 3, minum, selesai, nanti makan habis tarawih, enak. Hah? Oke. Ya itu tadi. Terus lemes, tarawihnya nggak lemes. Ayo. Ya ini namanya kita tidak bisa membantah, berarti mengikuti nafsu selera kita. Kita lupa tujuan puasa itu apa. Ya kita memang harus lemes lah. Ya, kita harus memang demikian. Harus memang seperti itu. Jadi lupa tujuan puasa, substansi puasa itu apa sih? La'allakum tattaqun. Enggak lah, enak lah. Ya kenapa tidak biasa memang seperti itu. Saya malah lapar Ustaz. Ya nambah 7 kurma, kurangnya 11. Kalau kurang 17 kurma, 25 kurma. Tapi yang jelas begitu kan. Enak. Enak bener. Kalau sudah terbiasa malah orang melihat buka puasa langsung makanan berat itu, saya juga gitu ya. Iya, lambungnya mungkin lebih kuat dari lambung unta. Bener, tapi kalau nikmat enak. Saya katakanlah umpama saya sering kali juga terganggu dengan itu. Karena ketika ada acara tidak ada persediaan berbuka puasa kecuali nasi. Ya, sudah ngimami tarawih capek, lemes itu loh. Akibatnya. Jadi kalau kurma dulu 3 sampai 5 sampai 7 itu Rasulullah. Jadi apa? Jadi semua ajaran Rasulullah itu mengandung tidak hanya mengandung syariat, juga mengandung tasawuf. Jangan dikira tasawuf ini suatu ilmu-ilmu yang mengada-ada, tidak. Ada contoh di Rasulullah. Ada contoh di Rasulullah. Latihan menggenjot kita, biarlah kita lemas. Tapi yang jelas kita sehat. Yang penting kan kita sehat, maunya sehat. Ada orang yang lemes tapi orangnya sehat. Ya lumrah dan wajar lah. Ya. Wa idza dafatil maidatu dawatan ila isya hatta hajat syahwatu wa qujat ruwatu thumma amat min ad-dari wal asmat zadat laddatuha wa afat quwwatuha wa mata min asy-syahawati ma sa'u kana ragidan law tarakat ara'a hajatiha. Wa idza dafatil maidatu sakhwatan, apabila lambung kita digenjot untuk dendam, karena dendam pada seharian, ya, hatta hajat syahwatuha wa qawiyat rubbatuha, maka tergelaklah nafsu kita. Nggak ada namanya nafsu, nggak mari-mari nafsu. Ya, zadan laddatuha wa tatawatuha. Justru kalau tadi, kalau itu kan lemah.
ngomongnya. Tapi dibalik, kalau kita nggak keukur ketika berbuat, kekuatan fisik kita akan lemah. Lemahnya karena lapar daripada lemahnya karena kekenyangan, baik di tinjau dari medis maupun jiwa, lebih berbahaya lemahnya karena kekenyangan daripada lemah karena kenapa? Kelaparan. Ya, oke. Kalau orang tua dulu, nak, kalau mondok pesan bapak jangan banyak makan, nanti kamu bodoh. Sampai dimanapun, di kitab manapun nggak akan ketemu keterangan orang yang banyak makan bodoh, itu nggak ada. Tapi itu buah dari kebanyakan makan. Sebab kalau makan terus, kenyang terus, kan ngantuk. Kalau ngantuk tidur. Kalau tidur terus, kapan belajarnya? Ujung-ujungnya bodoh. Betul. Akhirnya disingkat oleh orang tua, mondok jangan terlalu banyak makan, nanti kamu bodoh. Singkatnya seperti itu. Begitu pula di ini. Ketika berbuka puasa, semua masuk seger. Yang ditunggu-tunggu memang waktu maghrib. Semua meja makan sudah disediakan. Ya, setelah habis maghrib udah makan kan? Apa yang terjadi berikutnya? Lemah kamu. Mau terawih malas, apalagi qiyamul lail, itu pengaruh daripada itu. Ya, ini min syurutil batinah. Belum lagi kepada kesehatan. Jadi jelaslah, sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Pasti kamu sehat. Kapan? Ketika mengikuti cara Rasulullah puasa, bukan cara kita puasa. Ya, bukan cara luar biasa penekanan Rasulullah ya. Rasulullah itu dalam sebuah keterangannya. Ya, kenapa Rasulullah nggak pernah sakit? Di samping pola makan beliau baik di puasa maupun di luar puasa, mengenyam makanan itu sampai 36. Berapa jumlah gigi? 36. 32. Iya. Di dalam kitab Zadul Ma'ad, Rasulullah itu kalau makan bukan bubur lah. Ya, itu dikunya sampai 32. Iya. Apa? Kan tidak terbebani ma'id ini. Dihancurkan oleh Rasulullah. Ya. Kita enggak, sekali suap baru 2 kali kunyah dong gila. Akhirnya ini menangis. Ya. Perut ini menangis. Maka Rasulullah ketika Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat perut tanpa permintaan kita, tapi kesehatan perut akan ditarik oleh Allah bisa bin ma'asi ketika kita melanggar aturan. Minum, bagaimana Rasulullah cara minum kita? Ini 1 gelas, minum sampai 3 tegukan. Kita gara-gara puasa seharian langsung glog. Dilarang. Jadi semuanya apa pola hidup Rasulullah sudah diteliti oleh para ilmuwan dunia di Kairo. Ya, minum sekaligus dapat mempercepat serangan jantung. Ya, minum 3 kali. Mana ada puasa? Pasti langsung glog. Loh, itu. Ya apalagi orang Madura makannya masih nasi jagung, pengen kecepit rokade, ancol lah bu. Kalau lagi puasa, iya, ancol tadi. Jadi sumu tasihu sudah benar lah. Puasalah, niscaya kamu sehat. Kau punya penyakit lemah, puasa. Dengan cara Rasulullah berpuasa, bersembul. Farahus saum wasiluhu taqiful kuillati hiya wasail syaitan fil qudi ila syurur. Rahasia di balik perintah puasa justru memang untuk melemahkan kekuatan fisik kita yang menjadi sarana setan untuk mengarah kepada perbuatan buruk.
Jadi ketika tanya Haji Zui tadi, ya lemes lah. Memang Allah ajaran apa? Gemblengan Allah melalui bahasa agar kamu lemah. Kan dikatakan, hai anak muda, kalau kamu sudah mampu kawin, segera kawin. Sebab nikah itu bisa mengendalikan nafsu. Kalau tidak, puasa itu bisa mengendalikan nafsu. Kenapa? Sebab orang puasa memang kan mengurangi kekuatan. Ya, yang punya istri mesti kekurangan. Kalau puasa itu tetap tambah kuat, itu hiper. Ya. Saya kira juga yang hiper pun kalau sudah puasa akan murah. Jadi memang kalau tanya kan lemah. Memang tujuan puasa untuk melemahkan kamu. Dengan cara itu. Kapan? Kalau secara 1 tahun penuh, ya kita sehat dan lain sebagainya. Dengan kesehatan kita bisa melakukan segala hal yang kita mau. Tapi dengan puasa itu adalah sarana setan, tutup pintu setan untuk bisa melakukan keburukan. Di antara dengan walayya suradzalika illa bil qalil. Kelemahan fisik tidak dapat kau peroleh kecuali dengan makan yang sedikit. Sedikit saja, sedikit nanti makan ya, sedikit makan. Tidak apa-apa daripada sekaligus. Coba 3 hari deh, coba. Ya memang yang pertama sudah biasa kadang-kadang begini. Ada ya lucu orang Madura itu kalau di Mekah. Ketika ditujukan makanan Arab, makanan namanya roti tamis. Yang seukuran saya yang sudah lama di Mekah, sudah kenyang. Ya, termasuk dia yang suka tamis juga kenyang. Tapi apa? Bilang belum makan, kalau belum padahal sudah kenyang. Itu lucunya begitu. Ya. Jadi wala yasuna dzalika illa bil qaul. Untuk melemahkan jiwa kita, fisik kita itu tidak ada cara lain kecuali kita sedikit saja makan. Jangan terlalu. Ya, jangan wa huwa ayyakula uklatahu allati yakulu akuladatin walau lam yasim. Fa amma idza jamma makan yakulu khawata ila makan yakulu lailan fala yantafi'u. Jadi kalau kita pada malam hari untuk mengganti puasa kita, tidak ada artinya puasanya. Maksudnya tidak ada arti, pengaruh puasamu tidak akan kau peroleh. Ya, di sini layan tafi di sini pengaruh puasa. Apalagi tujuan puasa itu la'allakum puasanya sah, tapi kan kita ingin ingin memperoleh kualitas atau puasa yang dapat mempengaruhi terhadap kehidupan kita. Itu yang pertama. Bal minal adab la yakthirun naum bin nahar hatta yahissa bil ju'i wal atashi wa yastadil dhafal quwwah. Bahkan hendaknya jangan terlalu banyak tidur pada siang hari. Ya. Dalam hadis diriwayat dikatakan naumuhu, jadi tidurnya aja ya orang puasa itu dapat pahala. Tapi demikian kata ahli tasawuf, ahli jiwa, hendaknya jangan terlalu banyak tidur siang. Paling tidak qailulah saja 1 jam. Sebab itu sunnah Rasul. Qailulah. Jadi tidur siang itu tidak hanya kebutuhan, tapi memang sunnah Rasulullah. Jadi cenderung disinilah bedanya tasawuf dengan syariat secara umum. Jadi kalau kita ngantor dan lain sebagainya, jadikan tidurmu menjadi sarana untuk masuk surga. Jadi tidurmu menjadi sarana untuk memperoleh cinta Rasulullah. Apa di kantor? Aku mau tidur niat ittiba'an li sunnatin Nabi, untuk mengikuti sunnah. Kan dapat 2 ya, bisa tidur seger, kemudian 2 dapat pahala. Maka dalam tasawuf begitu, usahakan semua aktivitas kamu itu
bernilai positif, berpahala. Termasuk tidur. Bukan hanya karena ngantuk, tidak. Nomor 2 ngantuk. Nomor 1 qailula perintah termasuk. Maka di sini kenapa Imam Ghazali Al-Akhirno tidak melarang jangan tidur siang, tidak. Sebab kalau Imam Ghazali melarang tidur siang bagi orang puasa itu melanggar sunnah Rasulullah. Tapi yang dinyatakan Al-Akhirno jangan terlalu banyak tidur. Tujuannya biar merasakan betapa beratnya sedemikian rupa lapar dan haus akan lebih lemah. Wesat itu fakui. Ya, jadi ketika tadi ngomong nanti lemah, justru itu dicari dengan cara tidak tidur agar kau merasakan kalau tidur walaupun saya nggak terasa. Ya, habis sholat duha tidur, terus bangun menjelang duhur, habis duhur tidur lagi, terus menjelang asar, habis asar tidur lagi, baru menjelang maghrib bangun. Sah puasanya. Tapi jiwa puasa kau tidak akan peroleh. Ya. Wasta'inu fayasfu inda dzalika qalbu. Justru itu bisa membersihkan dan menjernihkan hati. Wastadima fi ilati qadran min ad-dha'ifi hatta yakhaffa alaihi tahajjuduhu wa awradu. Kalau kita begitu kebiasaannya akan mampu melaksanakan qiyamul lail. Tujuannya seperti itu. Fa'asa syaitan alla yahuma ala qalbi fayandur ila malakutis sama. Sehingga setan itu tidak celah pada kita untuk wa lailatul qadri ibaratun al lailatul lati yankashifu fiha syai'un minal malakut wa huwal murad bi qouli ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa man ja'ala baina qalbi wa baina sadri mikhlatan minal ta'am fa huwa indahu anhu mahjubun. Coba ada tanya, Lailatul Qadar itu bisa dirasakan apa enggak? Pertama, setiap orang yang melakukan aktivitas positif atau ibadah pada satu malam dan kebetulan malam itu Lailatul Qadar turun, itu bisa memperoleh keistimewaan Lailatul Qadar, siapapun. Tapi apakah dia bisa melihat Lailatul Qadar? Ini masalahnya. Ini pengaruh lain daripada kekenyangan. Sebab apa? Kalau Lailatul Qadar ibaratun anil lailati yang kasfiya syai'un minal malakut, Lailatul Qadar itu terbukanya alam semesta sehingga alamul malakut terlihat jelas. Bagi siapa? Jadi alam itu kan 3. Ada alam nasud, ada alamul malakut, ada alam lahut. Alam nasud, alam malakut, alam lahut atau jabarut. Alam nasud kita ini, alam manusia. Kalau alam manusia yang dikedepankan adalah sesuatu yang nyata, yang konkret. Kemudian alam malakut. Alam malakut sudah berada pada yang bersangkut pautnya dengan Lailatul Qadar. Apa katanya? Man ja'ala baina qalbi wa baina sadrihi mikhlatan minal ta'am fa huwa indahu. Kalau orang tersebut menutup hatinya, maka alam malakut tidak akan dia lihat. Apa yang menutup hati adalah makanan halal. Jadi ini pengaruh yang sangat menakutkan. Ternyata makanan yang halal yang haram pun kalau berlebihan itu dapat menutup hijab. Bisa menutup hijab. Coba lihat para wali-walinya Allah.
mereka kena puasa yang luar biasa, sehingga hijab tertutup. Jadi masalah hijab di sini ini nih, di antara cara, apalagi yang haram ya, yang halal itu dapat menutupi hijab kita untuk tembus ke alamul malakut. Alamul malakut. Secara logika kalau kelaparan bisa nyenyak tidur enggak? Enggak kan? Nah, ini tujuan lain. Ketika engkau kalau malam kau puasa, kalau siang qiyamul lail untuk bulan puasa. Kalau kamu kekenyangan, bagaimana mungkin mampu qiyamul lail? Mau kekenyangan kok. Enaknya tidur, jadi bangun apa? Sahur. Itu pun dibangunin melarat amat. Enggak mau mah. Jadi hendaknya lapar di bulan puasa. Tujuan yang sangat penting adalah ketika malam hari kau kelaparan, kamu nggak nyenyak tidur. Maka dalam kondisi nyenyak tidak enak tidur itu gunakan untuk qiyamul lail. Sehingga pada qiyamul lail kita akan melihat Lailatul Qadar. Wa man akhla ma'idatahu fala yakfi dzalika li amril hijab man lam yakhil hammatuhu min ghairillah wa dzalika huwa al-amru kulluhu wa mabda'u jami' dzalika taqdir ta'am wa sayati lahu mazid bidza. Udah. Ini gampang-gampang susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kata Imam Ghazali, langkah pertama untuk hijab akan terbuka dari hati kamu. Hindari kamu dari mengkonsumsi barang yang haram. Itu langkah nomor 1 dan pertama. Kedua, untuk menyingkap hijab dalam hati kamu, jangan banyak-banyak makanan. Ya. Apakah selesai? Apa selesai kita bisa dapat terbuka hijab ketika Lailatul Qadar turun? Itu pun tidak cukup. Maka senjata pamungkas la yakfi dzalika hijab malam yakhil himmatahu yang ghairin wa dzalika huwal amrul. Tidak cukup makan yang halal, tidak cukup makan yang sedikit untuk membuka hijab kamu, tapi gunakan di bulan puasa itu pikiranmu hanya karena Allah Subhanahu. Nah, ini yang saya katakan gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah, apalagi zaman sekarang. Belum ada TV dan lain sebagainya. Ya, belum lagi ada sepak bola dunia. Ngapain nonton bola sekalian nunggu sahur? bukan nunggu Lailatul Qadar, nunggu sahur. Ya kapan? Jadi ini suatu pelajaran yang sangat luar biasa diajarkan oleh Imam Ghazali. Jadi orang dalam tanda kutip, orang sakti, keromat itu yang dilakukan. Walaupun kita tidak benar ibadah ingin karomat, itu sesuatu yang tidak benar. Ya. Yang jelas kekeramatan, kesaktian apapun itu buah dari yang melakukan seperti itu. As-sadis yang keenam. As-sadisu ayyakuna atau ayyakuna qalbu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khawfi war raja islai sayadri atukubbila sawmuhu fa huwa minal muqarrabin aw rudda alaihi fa huwa minal mamqutin. Yang keenam, puasa ditinjau dari tasawuf. Yang keenam, ketika setelah berbuka puasa, ya, hati kita harus selalu khawatir dan cemas habis puasa, habis berbuka puasa. Habis berbuka puasa bukan ya, hendaknya hati kita khawatir dan cemas. Apa kekhawatiran? Ke arah apa?
kecemasan itu adalah mengarah apakah puasaku tadi diterima atau enggak. Pernah nggak berpikir seperti itu setiap hari kita? Nggak pernah. Bahkan habis puasa pun nggak pernah. Hampir tidak pernah. Apakah puasa yang betul? Udah, alhamdulillah aku puasa sebulan penuh. Itu syukurilah. Tapi masalah atau bila aula, apakah diterima nggak terima, jarang orang berpikir seperti itu. Dan ini penting penekanan bagi kita setiap malam, sehingga hijab itu akan terbuka habis puasa, alhamdulillah. Kemudian apa diterima enggak ya? Selalu cemas, ya. Kita jangan jangan terpengaruh ya. Gus Baha pernah ngomong begini, ini untuk memotivasi kita, untuk mendorong kita agar kita tidak putus asa. Saya pemahaman seperti itu. Kamu nggak usah khawatir ibadahmu nggak diterima, itu ya. Kamu tidak usah khawatir sujudmu nggak diterima, syukurilah saja dah. Saya kira ini untuk menyemangati orang awam, menyemangati orang. Sebab mereka beliau, kamu gak usah sibuk-sibuk khawatir takut sholatmu nggak diterima, nggak usah. Sebab kau mampu sujud itu sudah luar biasa. Ya, nah, ini kalau ditinjau di tasawuf kita tidak akan meningkatkan kualitas kita. Ya, jadi kadang-kadang pola-pola dakwah kan seperti itu kan. Maka lebih sering Gus Bah itu dia sangat mudah sekali, sangat mudah, bagus didengar orang-orang. Tapi kalau kita mengarah kepada tasawuf, apa perbedaan orang tasawuf? Orang tasawuf ini halal takut haram, sudah genap menurut syariat takut gak diterima, sehingga merasa takut dan takut terus. Dan ini luar biasa, buahnya terhadap kehidupan ibadah kita adalah apa? Akan terbuka hijab. Ya, kalau hijab ini tertutup, ya. Kalau hijab ini tertutup, maka yang kita tunggu fadl Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadl dan ampunan Allah. Maka kita Rasulullah SAW coba ambil. Rasulullah istighfar sehari 70 sampai 100, ya. Kemudian Siti Aisyah menyatakan kepada Rasulullah ketika Rasulullah berlebihan sampai kakinya bengkak sholat, apa kata Siti Aisyah? Rasul, mbok jangan berlebihan, kenapa sih? Kamu kan sudah dimaksum dosa terlepas dari dosa. Atau Rasulullah astagfirullahaladzim, itu Rasulullah ya, secara singkat, secara simpel saja. Rasulullah kalau habis sholat baca apa? Istighfar 3 kali minimal. Astagfirullah. Pertanyaannya, kalau orang minta maaf kepada orang lain, berarti dia punya salah. Dia logikanya begitu ya. Rasulullah istighfar kepada Allah, berarti Rasulullah punya salah. Ayo, siapa yang berani ngomong? Ayo, ini lawan loh. Ketika saya datang ke Anda, minta maaf. Loh, sampai salah apa? Gitu loh. Mesti gitu loh. Jadi yang namanya istighfar, sudah barang tentu di situ ada kesalahan. Kalau tidak punya salah, kenapa minta maaf? Rasulullah baca istighfar kepada Allah, jawabannya tasawuf. Bukan karena syariat. Rasulullah steril dari dosa. Steril. Tapi kenapa istighfar? Namanya manusia, Rasulullah mungkin dalam waktu singkat dia lalai kepada Allah atau tidak ingat kepada, itu adalah dosa bagi kelas Nabi dan para aulia. Ini loh. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, ini kesimpulan pada malam hari ini, dan ini adalah penutup Asrarul Siyam adalah
upayakan pola puasa kita jangan seperti orang kelaparan seharian, tapi tetap buka puasa dengan sekedarnya saja, ya. Dan jangan terlalu banyak tidur, serta ingat bahwa kita harus khawatir agar puasa kita berkualitas, takut tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli halin, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta